Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciani, kelas 9A. Di sini saya akan membacakan dongeng atau cerita rakyat yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Sebuah desa tinggallah seorang janda dengan dua anak perempuannya yang bernama Bawang Merah dan Bawang Putih. Ayah kandung Bawang Putih yang juga suami dari ibu Bawang Merah telah meninggal dunia. Jadi Bawang Putih adalah saudara tiri dari Bawang Merah. Bawang Merah dan Bawang Putih memiliki sifat karakter serta kepribadian yang berbeda. Bawang Putih memiliki sifat yang rajin, baik hati, jujur, dan rendah hati. Sementara Bawang Merah memiliki sifat yang malas, sombong, dan iri hati. Kepribadian Bawang Merah yang malas juga diperburuk karena ibunya yang memanjakannya. Ibunya selalu memberi Bawang Merah apapun yang diinginkannya. Kan Bawang Putih yang melakukan semua pekerjaan rumah, mencuci, memasak, membersihkan rumah, dan ia hanya melakukannya sendiri. Sementara itu, Bawang Merah dan ibunya hanya menghabiskan waktu untuk dirinya sendiri. Ketika mereka membutuhkan sesuatu, mereka hanya meminta Bawang Putih. Bawang Putih tak pernah mengeluhkan nasib buruknya yang dia hadapi. Ia selalu melayani ibu tiri dan saudara perempuannya dengan gembira. Suatu hari, ketika Bawang Putih mencuci baju ibu tiri dan Bawang Merah di sungai, Bawang Putih tak menyadari jika sepotong kain milik ibunya hanyut di sungai. Ia pun merasa sedih, berpikir jika kain itu tidak diketemukan, ia akan disalahkan, dihukum, atau diusir dari rumah. Karena takut kain ibunya tidak bisa ditemukan, Bawang Putih pun terus mencari dan berjalan di sepanjang sungai. Setiap kali ia melihat seseorang di tepi sungai, dia selalu bertanya tentang kain ibunya yang hanyut. Tetapi semua orang tak melihat di mana kain itu. Akhirnya, Bawang Putih sampai ke suatu tempat di mana sungai itu mengalir ke sebuah gua. Anehnya, ia melihat ada seorang perempuan yang sangat tua di dalam gua tersebut. Bawang Putih pun bertanya pada perempuan tua itu jika ia melihat kain milik ibunya. Perempuan tua itu tahu di mana kain itu, tapi ia memberi syarat. Sebelum menyerahkan ke Bawang Putih, syaratnya ia harus bekerja membantu perempuan itu. Karena sebelumnya ia terbiasa bekerja keras, hingga ia bersedia membantu perempuan tua itu. Saat itu, hari sudah sore. Bawang Putih pun mengucapkan selamat tinggal pada perempuan tua itu. Kemudian perempuan itu juga menyerahkan kain kepadanya. Karena kebaikan Bawang Putih, perempuan itu menawarkan sebuah labu. Ada dua labu, yang satu lebih besar dari yang lain. Bawang Putih diminta untuk memilih labu yang diinginkannya. Karena Bawang Putih tidak serakah, memilih labu yang kecil. Setelah Bawang Putih kembali ke rumahnya, ibu tirinya dan Bawang Merah sangat marah karena Bawang Putih terlambat. Bawang Putih kemudian menceritakan apa yang terjadi. Ibu tirinya masih marah karena Bawang Putih terlambat dan hanya membawa satu labu kecil. Jadi, ibunya membanting labu itu ke tanah, dan labunya pun pecah. Tapi aneh, ternyata dalam labu ada perhiasan
emas yang indah dan berkilauan. Ibu tirinya dan bawang merah sangat terkejut. Mereka kemudian merasa akan menjadi sangat kaya jika memiliki perhiasan yang begitu banyak. Tetapi karena keserakahannya, mereka malah berteriak pada bawang putih dan membentaknya kenapa bawang putih tak mengambil labu yang besar. Dalam pikiran bawang merah dan ibunya, jika labu yang besar diambil, pasti mereka mendapatkan lebih banyak perhiasan. Untuk memenuhi keserakahannya mereka, bawang merah mengikuti langkah-langkah yang diceritakan oleh bawang putih. Ia rela menghanyutkan kain ibunya, berjalan di sepanjang sungai, bertanya pada orang-orang dan akhirnya datang ke gua tempat perempuan tua itu tinggal. Namun, tak seperti bawang putih. Bawang merah menolak membantu perempuan tua itu untuk bekerja, dan ia bahkan dengan arogan memerintahkan perempuan tua itu untuk memberinya labu yang besar. Perempuan itu memenuhi permintaan bawang merah, memberikan labu yang besar untuk bawang merah. Bawang merah dengan senang hati membawa labu besar yang diberikan oleh perempuan tua itu, sambil membayangkan berapa banyak emas yang akan ia dapatkan. Sekembalinya ke rumah, ibunya pun menyambut bawang merah. Tidak lama setelah itu, labunya dihancurkan ke tanah. Bukan isi perhiasan, berbagai ular berbisa yang menakutkan keluar dari dalam labu. Bawang merah dan ibu tiri akhirnya menyadari apa yang mereka lakukan selama ini salah dan meminta bawang putih untuk memaafkan mereka. Pesan moral yang dapat dipetik dari dongeng anak bawang putih dan bawang merah ini adalah jadilah anak yang rajin, maka orang lain akan menyukai anak. Selain itu, ingat, sifat yang serakah tidak akan membuat bahagia, justru akan membawa kesusahan di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.